kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita tergiur dengan keadaan situasi kota, gedung-gedung, diskotik, perempuan, hamba, judi. Ini adalah kenikmatan dunia. Dan dikatakan bahwa sebelum Allah SWT menciptakan surga, Allah SWT memerintahkan kepada malaikat Jibril AS bahwa wahai malaikat Jibril AS, kita akan melihat di surga. Setelah malaikat Jibril melihat di surga, malaikat Jibril langsung bahagia dia. Bilang, wahai Rabbku, semua hamba pasti masuk karena diperlihatkan surga yang begitu nikmat, segalanya ada. Tapi Allah SWT menghijab ini surga, menghijab, tutup ini surga ini. Diberikan oleh malaikat Jibril untuk melihat lagi nih surga. Setelah dilihat dan Allah sudah hijab ini surga ini, kembali. Terus malaikat Jibril salam kembali kepada Allah SWT dan berkata, wahai Rabbku, sedikit hamba-Mu yang akan masuk surga. Kenapa? Allah SWT menghijab ini surga dengan kenikmatan dunia. Ya, hijab yang kenikmatan dunia. Pura-pura. Inilah kenikmatan dunia. Terus Allah SWT menciptakan neraka. Setelah diciptakan dan semua lagi Jibril salam ke oleh Jibril, coba lihat tengok ke neraka. Coba lihat tengok oleh Jibril kembali ke Allah SWT. Yang berkata, ya Rabbku, tidak akan ada hamba masuk neraka. Tidak akan ada. Karena neraka ngeri, seram, ngeri. Tapi Allah SWT menghijab lagi nih surga. Neraka ada hijab, dia tutup. Dan perintah lagi malaikat Jibril, lihat lagi tuh neraka. Setelah melihat, malaikat Jibril kembali ke Allah SWT, menghadap Allah SWT berkata, wahai Rabbku, akan banyak hamba masuk neraka. Tadi waktu surga Allah tutup hijabnya dengan surga itu tutup dengan amal-amal kebaikan. Ya, amal kebaikan. Sholat, sedekah, puasa, berdakwah. Sehingga mereka juga katakan bahwa sedikit hamba-Mu yang akan masuk surga. Karena Allah tutup hijab itu dengan amal-amal kebaikan. Sholat, puasa, sedekah, naik haji, umroh, berdakwah. Kebalikan dari neraka ini, dikatakan malaikat Jibril setelah dihijab, Allah mengatakan bahwa semua akan banyak hamba-Mu masuk neraka. Karena Allah hijab di neraka dengan kenikmatan dunia. Nah, kenikmatan dunia. Jadi kita melalaikan perintah Allah SWT. Katakan para ulama, panggilan masih kita asal itu kan panggilan Allah. Kita lalaikan itu. Karena kita tergiur dengan kenikmatan dunia. Itulah sebabnya yang kenikmatan dunia sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Tetapi setelah ada kenikmatan dunia yang luar biasa yang menggilman ini, dikatakan Al-Quran itu banyak Al-Quran dikatakan ini hanya tipuan, hanya tempat bersurau-gurau. Ada kenikmatan kedua, kenikmatan sehat. Alhamdulillah kita bersyukur Allah walaupun situasi ini situasi pandemik, cuaca juga yang kurang stabil, kadang panas. Allah masih berikan kita kesehatan. Kita bersyukur. Kita sehat. Kita gunakan kesempatan ini bahwa kita di waktu kita sehat, karena dikatakan dalam hadis, bahwa dikatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Pertama, umur. Tak punya umur ini. Umur kamu lagi sehat, kamu kemana? Ke masjid kah? Kemana? Kan ditanyakan sebelum kita bersedia kiamat, pada masa ditanyakan. Kita punya umur ini, kita lagi sehat ini, kita gunakan di mana ini? Kan ditanyakan itu Pak. Kedua, harta kita dari mana, kemana? Terus ilmu kita sudah amalkan, kan sudah sampaikan ilmu. Ini yang indahnya dakwah ini. Kita dapat ilmu, kita langsung praktek dan terus kita sampaikan. Ilmu ini tidak bisa sembunyikan. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Dia setiap hari menangis, Dia ketemu oleh seorang sahabat, tanya Abu Bakar kenapa menangis?
Wah sahabat saya menangis ini bagaimana ini? Saya lagi pikir-pikir ilmu ini sudah amalkan? Apa sudah amalkan semua? Dan apa saya sudah sampaikan? Karena ilmu ini akan dipertanyakan nanti. Kita banyak ilmu, tapi kita tidak amalkan, dipertanyakan nanti. Jadi perkara yang kedua ini adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini adalah nikmat yang di atasnya nikmat dunia. Jadi walaupun kita punya uang banyak, segudang, mobil kita, apartemen kita banyak, pesawat kita, kalau kita sakit Pak, habis harta kita Pak. Banyak contoh ya, ini Allah tunjukkan Pak, contoh kita Pak. Selebriti di TV, sampai berobat habis miliaran, habis uangnya Pak, berobat. Masuk Malaysia, Singapura, Amerika, habis hartanya meninggal ya. Ini sehat ini tidak bisa pada kita beli Pak. Ya Allah, saya beli sehat Allah, tidak bisa. Ini anugerah Allah berikan pada kita. Sehat ini adalah suatu hadiah atau hidayah dari Allah berikan pada kita. Kalau kita kaya, kita banyak uang, kita dikasih sehat, kita tidak sehat, habis kita. Banyak orang-orang kaya ini. Contohnya Allah tunjukkan kita Pak, contoh ini. Contoh. Banyak uang tapi makannya harus ada kaubitalas kan gitu. Ya, nasi kolesterol apa, nggak bisa makan ayam kolesterol, nggak bisa makan daging. Orang yang biasa, ya sikat, enak, biar daun pisang enak. Ini sehat Pak. Sehat ini sangat tinggi nilainya dibanding dunia. Dunia ini di bawah lagi, dibanding dunia di bawah lagi. Datang sehat. Pentingnya sehat ini Pak. Dengan alhamdulillah berikan kita kesehatan, kita gunakan sehat kita toh. Bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengingat Allah, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan di manusia di dunia ini, dikatakan Allah berfirman, kita diciptakan manusia dan jin kecuali itu persembah Pak, padanya bersujud padanya Pak. Tidak ada Al-Quran dikatakan bahwa saya ciptakan manusia dan jin supaya tidak dilarang kaya Pak, dilarang kaya, tidak dilarang miskin Pak. Karena Allah itu tidak memandang kita dari harta kita, miskin kita, rupa kita enggak. Ya cuma Allah pandang itu amal kita. Maksudnya. Jangan Pak kita sudah miskin dunia, kita jelek lagi, kita terisa lagi di akhirat. Sia-sia kita Pak. Sama-sama Pak, kita punya darah, mau beli darah, darah Pak. Tidak urat sama. Orang kaya juga orang miskin, orang di kota, orang di gunung, sama kita Pak, sama. Derajat kita di hadapan Allah sama Pak. Yang membedakan cuma amal kita Pak, amal soleh kita yang membedakan. Itu saja, sama. Mau hitam, mau putih, mau cantik, mau sama Pak derajat Allah. Allah tidak pandang itu. Banyak Pak. Itu Bilal bin Rabah Pak. Itu dikatakan para ulama astagfirullah, bukan menghina. Ini Bilal, orang hitam. Tapi Allah angkat derajatnya Pak, jadi gubernur di Yaman. Nah, dia betul-betul jaga kepada Allah SWT sampai disiksa, dia diinjak pada pasir, dikasih batu apa dia cuma Allah Ahad. Inilah kan kita contohin bagaimana. Jadi pentingnya kesehatan ini. Jadi dunia ini tenggelam dibanding kesehatan. Ya kita punya apa-apa kalau kita tidak sehat, habis kita. Habis. Bisa-bisa kita kencingin diri kita, berak diri kita Pak. Betul Pak. Allah. Mengingat Allah. Karena sholat ini memang bersikir juga mengingat Allah. Bersikir itu maksudnya bersikir juga. Alhamdulillah. Yang terus ketiga ini, pertama ini nikmat iman dan Islam. Jadi Islam ini adalah nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang sungguh luar biasa ini. Nikmat yang dipilih oleh SWT. Orang pilihan, orang yang pilih Allah Pak. Hadiah, dikatakan para ulama hadiah ini hidayah Islam, iman. Banyak Islam Pak, banyak Muslim, tapi iman Pak. Iman katakan para ulama ini, iman ini tidak akan bisa kita bayar apapun. Ini atas hadiah oleh SWT berikan Pak. Maka kita sudah paham bahwa sekecil-kecilnya iman kayak biji zarah, kayak biji mereka di mobil itu, di mobil di kaca itu, cilik. Allah akan balas dan supaya yang dosa 10 kali lipat dunia Pak. Dunia saya kita tidak lihat dosanya. Lagi 10 kali lipatnya dunia Pak. Iman. Ini kalau nggak ada nilainya itu Mas, kayak bicara Pak. Nggak ada nilainya itu. Tidak ada nilainya, ada ya 1 gram setengah per nilainya.
Kalau emas ya kayak di Izara itu dan nilainya Pak. Tapi iman Allah akan balas dengan 10 kali lipat surga yang kali dunia. Dunia satu saya tidak bisa kita lihat Pak. Kalau di mana ujungnya dunia? Tak bisa Pak. Jadi kita bersyukur Allah bahwa iman ini adalah hadiah. Katakan para ulama hadiah Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang dipilih Pak. Tidak semua orang Allah kasih kepada hamba-hamba iman ini. Jadi ini alhamdulillah dalam masjid ini alhamdulillah ini adalah orang-orang kita bersyukur Pak. Allah hamba yang dipilih Allah SWT. Kita dipilih Pak. Yang mengangkat diri kita, yang melangkahkan kaki kita ke masjid bukan kita. Allah pilih kita Pak. Banyak yang kuat dari kita Pak. Banyak yang masih muda, masih kuat, masih sehat dari kita Pak. Yang mereka dari masjid Pak. Karena Allah belum pilih Pak. Tidak ke masjid Pak. Nah, jangan kita salah kenal kita sia-siakan Pak. Allah sudah kasih hidayah kita, Dia pilih kita sia-siakan Pak. Karena inilah perkara iman. Perkara iman ini Pak, tidak ada perkara lain Pak yang akan mengantarkan kita ke surga yang SWT Pak. Tidak ada jalan Pak. Tidak ada. Mau main sogok, tidak ada Pak. Di dunia boleh main sogok. Hukuman 5 tahun bisa sogok Pak supaya bebas polis. Tapi di dunia akhirat tidak ada. Tidak main sogok. Yang modal kita Pak supaya kita bisa masuk surga. Jadi lihat iman ini, bagaimana kita melakukan iman Pak. Dan iman ini tidak akan kata sendirinya Pak. Tidak akan kata sendirinya iman ini. Kalau sini langsung masuk iman. Tidak. Harus ada usaha dari atas iman. Harus ada usaha. Pertama kita lihat bahwa segala apa yang potensi yang menggerakkan diri kita yang ada di dunia ini itu cuma Allah. Kita makan karena Allah, kita kerja karena Allah, kita mandi karena Allah, semua karena Allah. Jadi itu akan mengingatkan dengan mengingat terus Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita dan mengeluarkan harap di dalam diri kita ini, itu besar Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kita. Allah hidayah itu akan masuk. Katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kapan ada hamba-hamba yang sering mengingat saya, maka saya akan dekat. Kalau dia dekat dengan satu jengkal, dia akan dekat dengan lebih dari. Kalau kita datang berjalan, dia akan datang berlari. Ini dikatakan bahwa rasa sayang Allah pada kita ini besar. Katakan para ulama bahwa lebih besar daripada cintanya seorang ibu pada anak bayinya. Lebih besar cintanya Allah pada kita. Hanya kita sia-siakan. Kita sia-siakan pokoknya Pak. Kita ini sia-siakan. Karena ini apa yang dimaksud tadi itu, kenikmatan dunia ini yang melalui kita. Dunia. Karena dunia ini nyata, kita lihat Pak, lihat. Kita lihat gedung tinggi, mobil, nyata lihat. Perempuan cantik apa semua. Lihat ya uang, besarnya uang. Tapi perkara iman ada perkara yang gaib. Nah dikatakan para ulama bahwa belum sempurna seorang hamba itu atau seorang muslim belum sempurna itu kalau imannya itu kalau dia belum yakin dengan gaib. Karena perkara gaib itu adalah perkara iman, perkara tidak lihat. Contoh, surga kita tidak lihat Pak, tapi ya kita yakin. Neraka kita tidak lihat, tapi kita yakin. Allah kita tidak lihat, tapi kita yakin Allah. Pada masa nanti kita belum lihat, tapi yakin ada. Hari hisab ada, kubur ada, tapi kita tidak lihat. Tapi kita yakin, itulah iman. Iman ini tidak berbentuk, tapi diyakini. Jadi kapan kita yakin dengan hal-hal yang gaib, kita percaya surga, neraka, apa semua itu iman. Kalau masih kita percaya yang benda-benda itu belum sempurna kita punya iman. Belum sempurna Pak. Ini ulama mengatakan nih. Belum. Kita sholat, kita mengucapkan subhanallah, kita tidak tahu pahalanya Pak. Dikatakan ulama di zaman dahulu itu bahwa di setiap dia sholat doa cuma satu doanya, ya Allah tunjukkan saya pahala ya Allah. Setiap sholatnya ulama ini, ya Allah tunjukkan saya pahala. Setiap sholatnya setiap puluhan tahun sekali waktu dia cuma Allah tunjukkan pahala saya. Dia cuma mengucapkan subhanallah satu kali. Tidak mampu dilihat besarnya pahala, pecah jantungnya. Ini enggak mampu dilihat pahala. Cuma mengucapkan subhanallah Pak. Belum 33 kali. Belum sholat. Belum kita keluar jalan Allah. Harus subhanallah. Karena ini adalah persoalan gaib.
Karena Allah tidak bisa menyimpan ini pahala kita ini. Seandainya ini pahala bisa disimpan Pak, tidak muat ini dunia. Tidak muat. Mau simpan di mana ini kita punya pahala? Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa kita gunakan waktu kita, umur kita, di mana perkara yang akan mengantarkan kita, akan menyelamatkan kita dari beberapa fase Pak. Beberapa fase akan kita hadapi nih Pak. Dunia ini belum Pak, belum. Tidak ada Pak. Dunia ini masih enak ini. Nanti masuk ke pertama alam kubur Pak. Alam kubur ini kita tidak tahu entah berapa tahun Pak kita di situ Pak. Nah, dikatakan dalam hadis bahwa kubur adalah salah satu taman-taman surga dan salah satu juga jurang-jurang neraka. Kalau kita baik di dunia, maka kita lihat kita masuk di dalam taman-taman surga, maka Allah akan tunjukkan kita di surga. Karena dikatakan para ulama Pak, yang lahat itu dengan surga itu kan diperlihatkan kayak lebih tepat itu ke bawah gitu. Angin-angin surga itu bisa terlihat. Nah, dan sebaliknya, kalau kita tidak bagus di dunia, kita bermaksiat, kita tidak pernah mengenal Allah, maka Allah tunjukkan juga dengan neraka yang terlihat. Dan itu akan berlangsung sampai kiamat. Jadi perkara ini banyak fasenya ini. Pada masa, katakan para ulama bahwa kita berhenti pada masa itu sampai 70.000 tahun kita berada di masa. Katakan para ulama 70.000 tahun Pak. Sementara kita banyak fase kita hadapi Pak. Apa yang akan menyelamatkan kita? Amal soleh Pak. Tidak ada Pak. Bukan minta maaf. Bukan mobil kita Pak, bukan harta kita. Allah tidak larang kita kaya, mobil kita tidak punya Allah. Kan Allah itu akan menolong kita Pak. Akan menolong kita Pak. Kaya akan menolong kita. Jadi orang yang taat, orang kaya, orang miskin taat sama Pak. Sama. Orang miskin juga kalau tidak taat, hancur juga. Hancur dunia, hancur akhirat Pak. Iya. Rugi. Sudah rugi. Iya Pak. Karena orang ini tidak, kan Allah sudah mengatakan, saya tidak menahan hambaku, hartanya, rupanya, ya tidak gitu saja. Keadaannya kita lihat. Cuma malas oleh kita Pak. Kita butuhkan Allah SWT. Jadi kita bersyukur Allah masih memilih kita Pak. Allah pilih kita Pak. Kata di sini Allah kita berapa orang ini, itu pertama lain juga itu Allah pilih kita. Yang mengantarkan kita ini Allah. Mau kita sebenarnya ya enak-enak. Dan Allah pilih kita Pak. Jadi kita bersyukur Pak. Kita bersyukur. Karena di sini masing-masing kita ini kan punya aktivitas Pak. Nah mungkin malam tuh yang masih muda ya, yang istrinya hangat-hangat. Tapi kita rela kok tinggalkan itu. Nah. Siapa yang memberikan semua itu Allah. Siapa yang mau tinggalkan rumahnya datang ke masjid begini? Karena perkara ini. Bukan Pak. Karena kita dipilih Pak. Dipilih kita Pak. Yang berumah. Jadi kita bersyukur termasuk kita hamba-hamba ini pilih Allah SWT. Kalau umpamanya kita beli barang atau makanan dalam suatu tempat, kalau kita beli barang kan jelas kita beli Pak. Kalau beli pisah kan tidak mungkin yang busuk ambil Pak. Sama kayak yang mungkin dalam masjid kita dipilih oleh SWT. Bukan kemauan kita Pak. Karena Allah tahu di dalam diri kita ada kebaikan. Kenapa bisa ada kebaikan? Karena kita percaya pada Allah, percaya segala ciptaannya, segala kebesarannya, segala janji Allah. Janji Allah. Kita yakin semuanya. Kita bersyukur SWT. Maaf, ini saya sebenarnya nggak siap ini dipanggil karena Amir ya.